Oke, baik. Minggu ini adalah minggu ke-7, kita pertemuan ke-7 untuk mata kuliah teknik fondasi. Minggu depan kalian akan ada UTS. Untuk informasi, UTS-nya nanti hanya materi dari Bu Devi ya, dari pertemuan 1 sampai pertemuan 5. Kemudian nanti untuk materi saya akan diujikan waktu UAS. Oke, jadi kita akan membahas tentang teori dari fondasi dalam. Jadi mungkin waktu Bu Devi kemarin kita sudah pernah bahas tentang kapasitas dukung. Ada sedikit disinggung tentang fondasi dalam, cuman kita akan bahas lebih ini tentang apa sih fondasi dalam secara singkatnya. Ini bukunya, kalau untuk fondasi dalam kalian menggunakan buku yang fondasi 2. Fondasi 2 ini khusus yang untuk fondasi dalam. Oke, jadi fondasi dalam itu sebenarnya dari dua kemarin, fondasi dangkal sama fondasi dalam itu tuh sebenarnya perbedaannya di mana? Selain perbedaannya di dimensi, kalau misalnya secara harfiah atau secara kalimat gitu ya, terlihat bahwa fondasi dangkal itu mungkin memang itunya tidak terlalu dalam. Jadi fondasi dalam itu kenapa disebut fondasi dalam? Karena dia selain dia bekerja untuk meneruskan beban yang diterima ke dalam tanah, dari fondasi ke tanah, dia juga menerima beban yang arah vertikal maupun horizontal. Jadi kalau misalnya terjadi longsor atau ada gaya lateral dari samping, ada longsor, si fondasi dalam ini tuh bisa menahannya. Jadi ada gaya uplift juga. Jadi kalau misalnya tanahnya bermasalah atau tanahnya kurang baik gitu ya, jadi dia tanahnya juga mendorong beban ke atas, itu kita bisa pakai fondasi dalam. Jadi contoh fondasi dalam yang akan kita bahas hari ini adalah fondasi tiang. Jadi fondasi tiang ini adalah salah satu contoh, itu adalah fondasi dalam. Nah, ini adalah fondasi tiang. Jadi kalau misalnya berdasarkan metode instalasinya atau cara pemasangannya, pelaksanaannya, jadi fondasi tiang ini diklasifikasikan menjadi dua. Jadi yang pertama adalah fondasi tiang pancang, dan yang kedua adalah fondasi tiang bor. Apa bedanya tiang pancang sama tiang bor? Walaupun dia sama-sama tiang ya, jadi tiang pancang itu adalah fondasi yang dibuat dulu. Jadi fondasi tiangnya itu sudah jadi, kemudian baru akan dimasukkan ke dalam tanah sehingga mencapai kedalaman tertentu. Jadi fondasi tiang pancang ini tiangnya sudah jadi, betonnya atau baja atau betonnya itu tiangnya sudah jadi, kemudian kedalamannya sudah didesain, sudah ditentukan, itu baru akan dimasukkan ke dalam tanah atau dipancang ke dalam tanah, makanya namanya tiang pancang. Kemudian yang kedua, kalau misalnya tiang bor, itu adalah tiang yang tiangnya baru dibuat ketika dibor dulu dalam tanah. Jadi tanahnya dibor dulu dengan diameter tertentu dan juga kedalaman tertentu, baru nanti akan dibor di situ. Jadi bedanya adalah kalau misalnya tiang pancang, tanahnya itu nggak dilubangi, tanahnya itu nggak dibor dulu, cuman langsung dipancang gitu tiangnya. Tapi kalau yang tiang bor, tanahnya akan dilubangi dulu atau dibor sesuai dengan diameter dan kedalamannya, baru nanti tiangnya akan dibuat atau dikonstruksikan. Bisa tiangnya langsung dimasukkan atau bisa tiangnya akan dicor di situ. Kemudian ini adalah contoh fondasi tiang. Fondasi tiang pancang itu bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti ini, benar-benar seperti memaku ke dalam tanah ya, makanya namanya pancang. Ini ada tiangnya, kemudian ada alat untuk pancangnya, kemudian akan di drop gitu, akan dijatuhkan supaya nanti dia akan masuk sampai kedalaman yang sudah ditentukan. Sedangkan kalau fondasi tiang bor, itu tanahnya harus dibor dulu. Jadi begitu tanahnya dibor, kemudian tanahnya akan berlubang gitu ya, itu baru akan dipasang. Misalnya ini contohnya adalah tiang beton ya, itu baru akan dipasang tulangan-tulangannya dan bekistingnya, baru akan dicor di situ. Ini untuk fondasi tiang bor. Kemudian kalau berdasarkan jenis perpindahannya,
itu tuh atau berdasarkan jenis displacement-nya, fondasi tiang itu kita bagi menjadi 3 ya. Jadi yang pertama adalah tiang dengan perpindahan yang besar. Perpindahan besar itu maksudnya apa? Itu adalah large displacement pile. Jadi displacement-nya itu tuh besar, atau tiangnya itu uh, ujung tertutup. Jadi ujungnya itu tiangnya itu semuanya tertutup ya. Jadi makanya dia sifatnya adalah pejal, itu dipanjang sehingga nanti akan terjadi perubahan volume yang besar. Jadi kalian bayangkannya gini, kita punya tanah. Tanah ini kita nggak bor sama sekali, jadi tanahnya belum terganggu. Kemudian kita pancangkan dengan tiang yang ujungnya tertutup rapat, atasnya juga tertutup rapat. Berarti kan kemungkinan nggak akan ada udara yang bisa keluar dari situ. Nah, kalau kita pancang di sini, duk gitu, berarti si volume tanah ini akan berubah. Volume tanahnya ini akan kayak melembung atau bergeser gitu ya. Ini namanya displacement tanahnya itu akan terjadi, pasti akan sangat besar. Makanya dia namanya tiang ini adalah large displacement pile. Jadi perpindahan volume tanahnya itu besar gitu karena dia secara tiba-tiba langsung digeser. Nah, kalau misalnya tiang perpindahan kecil, small displacement pile ini, itu adalah tiang pejalnya itu kalau sama-sama tertutup ujungnya, ketika dipanjang, itu tuh volume tanahnya tuh tetap kecil. Berarti mungkin si tanah ini tidak begitu padat, jadi perpindahannya akan kecil. Jadi kayak masih ada rongga-rongganya. Jadi kalau misalnya dipancang dengan tiang pejal pun, dia nggak akan terjadi displacement yang besar. Nah, yang ketiga adalah non-displacement pile atau tiang tanpa perpindahan. Jadi tiang ini dipasang dengan cara menggali atau mengebor tanah. Jadi tanahnya nggak langsung tiba-tiba dipanjang, cuman dia langsung dibor dulu, sehingga nanti di sekitarnya sini itu tidak akan begitu terganggu dengan pancangan tiang itu. Jadi itu namanya non-displacement pile, jadi nggak ada displacementnya di situ. Bisa dipahami sampai sini? Bisa, Bu. Baik, kemudian bagaimana caranya kita bisa milih tiang gitu? Maksudnya tiang mana yang paling cocok untuk project kita, atau tiang mana yang cocok untuk tanah tertentu? Itu yang pertama, kalian harus pertimbangkan lokasinya. Jadi contoh, kalau misalnya lokasinya ada di tengah padat penduduk, jadi misalnya ada di tengah kota atau padat penduduk ya, itu kira-kira lebih baik menggunakan tiang pancang atau tiang bor? Kalian bisa membayangkan nggak? Yang bor. Kenapa kalau misalnya di tengah kota kita nggak bisa pakai tiang pancang? Karena getaran saat pemancangan itu mungkin. Oke, selain kalian udah kebayang ya kalau tiang pancang kan dia kayak dipalu-palu gitu, itu pasti getarannya sama kebisingannya pasti akan ini. Kemudian kalian kalau ingat displacement tadi, kalau misalnya di tengah kota, sedangkan kita akan memancang, itu displacementnya mungkin akan besar kan? Karena tergantung jenis tanahnya, bisa terjadi large displacement, bisa juga terjadi small displacement. Nah, kalau di tengah kota kalian pancang tiang pukul-pukul gitu, itu mungkin si volume tanah ini akan berpengaruh ke sekitarnya. Jadi mungkin kalau misalnya yang sebelahnya lagi mancang, kemudian yang rumah sebelahnya tuh tanahnya tuh bisa naik gitu. Jadi itu pertimbangan lokasi. Jadi kalau misalnya ada di tengah kota, mungkin lebih baik untuk yang tiang bor. Kemudian kalau misalnya lahannya masih luas atau tidak ada gangguan, misal tidak ada gangguan yang akan disebabkan, itu bisa menggunakan tiang pancang. Kemudian yang kedua adalah jenis struktur. Jenis struktur ini misalnya adalah penggunaannya untuk apa. Jadi misalnya dia untuk gedung, atau juga untuk jembatan atau jalan raya gitu ya, atau untuk bandara dan lain sebagainya, itu juga menjadi salah satu pertimbangan. Jadi misal kalau gedung, oh mungkin jenis tiangnya yang diinikan apa. Tuh. Kemudian yang ketiga adalah kondisi tanah. Jadi kondisi tanah itu
seperti yang saya bilang, kalau misalnya dipanjang, ada beberapa tanah yang displacement-nya sangat besar. Itu kan sayang ya. Jadi kalau misalnya kondisi tanahnya, misal jenis tanahnya adalah lempung atau pasir, itu mungkin pertimbangan untuk pemilihan tiangnya akan berbeda. Nah, yang terakhir adalah keawetan tiang. Jadi kalau misalnya tadi kita mau bikin tiangnya untuk jembatan, bikin tiang untuk jembatan kan, dia mungkin akan terendam oleh air ya, akan terganggu dengan air juga. Jadi mungkin ada pertimbangan tiangnya bisa tiang baja atau tiang beton. Ini semuanya harus dipertimbangkan. Jadi tergantung dari empat hal yang utama ini, itu untuk pemilihan tiangnya tergantung ini. Oke, berikutnya adalah gimana sih mungkin kalian sudah dapat ini waktu Bu Devi yang kapasitas dukung, tapi secara garis besar gimana sih cara tiang ini meneruskan beban ke dalam tanah dan ke bawahnya itu gimana? Jadi ada tiga hal yang diteruskan oleh si tiang ini. Jadi yang pertama adalah end bearing pile. Jadi dia adalah tahanan ujung. Jadi saat si ujung tiang yang ini ya, itu menusuk ke dalam tanah, ini si ujung tiang ini akan mencapai tanah keras dan dia akan menjadi tahanan atau dia menjadi bearing. Dia yang akan menahan beban-beban itu ya. Itu namanya tahanan ujung atau end bearing pile atau point bearing pile. Itu maksudnya adalah di ujung ini si tiang ini akan menerima dia akan menahan semua bebannya gitu di ujung. Dan kalau bisa, kalau di fondasi dalam di ujung tiang ini dia harus mencapai tanah keras. Jadi supaya daya dukungnya lebih besar gitu ya, dan tiangnya akan kuat. Kemudian yang kedua ada friction bearing pile. Friction bearing pile ini itu adalah di samping-sampingnya. Jadi kalau misalnya yang ini adalah di ujung, saya gambarkan di sini ya. Kalau misalnya di sini adalah di ujung tiangnya ini, tapi kalau misalnya friction bearing pile ini adalah di sebelah-sebelah tiang ini, di selimut-selimut tiang ini. Itu kalau misalnya kalian bayangin ada tiang, kemudian kita tancapkan ke dalam tanah, itu kan dia kayak agak seret gitu ya, agak seret itu adalah sebenarnya adalah friksi atau gesekan dari sisi-sisi tiangnya ini ke dalam tanah. Jadi ini yang akan juga menahan beban. Jadi kalau misalnya semakin tinggi friksinya, itu mungkin akan semakin kuat gitu. Daripada kalau misalnya tidak ada friksi yang terjadi sama sekali. Jadi si ini tuh licin misalnya, si tiangnya itu licin, di dalam tanahnya pun langsung masuk. Itu mungkin dia akan masuk terus. Dia nggak ada tahanannya. Jadi dia nggak ada bearingnya. Jadi si friction bearing ini termasuk penting dan juga dia biasanya digunakan pada tanah yang punya nilai kuat gesek yang tinggi. Jadi pada tanah yang punya nilai gesek yang tinggi ini si tiang ini akan menahannya juga. Jadi kalau misalnya antara gesekan dengan pile sama si ininya itu agak tinggi, itu kan dia akan perlahan-perlahan gini ya, dia akan menahan beban ya. Kalian bayanginnya dibandingin sama yang tiang jelas-jelas licin, kalau misalnya dipancang pun ke dalam tanah, dia pasti akan langsung jeblos terus. Jadi si friction ini sangat penting buat di tanah. Jadi nanti bebannya ini ditahan oleh si gesekan itu tadi. Jadi bebannya nggak cuman ditahan sama yang ujungnya juga, cuman yang di sekitar pilenya ini, si gesekannya ini itu juga dia menahan bebannya. Ini biasanya terjadi pada tanah granular atau tanah berbutir kasar, atau sebutannya tanah pasir lah. Tanah pasir itu tanah granular ya. Jadi itu adalah tanah yang V-nya tinggi atau kuat geseknya tinggi. V ini adalah sudut gesek ya. Jadi pada tanah granular ini yang berperan itu adalah friction bearing pile. Jadi kalian ingat-ingatnya itu aja. Oh, kalau gesekannya tinggi berarti itu tanahnya granular.
Dan si tanah granular ini dia akan ada gesekan antara pile sama si tanahnya. Tuh. Nah, yang ketiga, yang terakhir itu adalah kebalikannya dari friction bearing pile. Kebalikannya gimana? Jadi si cohesive bearing pile ini yang menahan si pile ini itu adalah kohesifnya. Jadi kohesifnya itu apa? Jadi kalian kalau misalnya pengertian kohesif itu sebenarnya lekatan ya. Jadi kalian kalau misalnya melihat ada tanah gitu ya, bentuknya itu lengket. Tanahnya itu bentuknya lengket. Jadi mungkin bayanginnya kayak apa ya? Lengket lah pokoknya, tanahnya itu lengket. Terus kalau misalnya kalian pancang si tiang ini, kemudian si tanahnya ini akan lengket ke dalam, akan melekati si tiang ini, itu adalah namanya kohesif. Sifat kohesif tanah yang membantu si pile ini buat buat tahanannya. Jadi kalau misalnya si friction tadi kan, kalau misalnya ini gesekannya itu akan menahan si tanahnya. Tapi kalau misalnya si kohesif ini, lekatan tanahnya itu akan menahan si pile-nya ini. Dan ini biasanya digunakan untuk tanah yang mempunyai nilai kohesi tinggi. Nilai kohesi tinggi tadi nilai lekatan yang tinggi ya. Contohnya adalah tanah lempung. Jadi kalian kalau misalnya kebayang ya, tanah lempung tuh seperti apa sih? Kan dia kayak mudah dibentuk gitu ya, kayak plastisin atau kayak mainan malam gitu ya. Itu kalau misalnya dia ada di tanah gitu, kemudian ada pancang di sini, itu akan terjadi lekatan. Si tanah ini mungkin akan terjadi lekatan. Bahkan suatu saat ya, kalau misalnya kalian mancang si tiang pancang pada tanah kohesif, jadi misal ya, kalian mancang misal jam 7 pagi, kalian mancang jam 7 pagi, kemudian kalian ketok nih 1, 2, 3, kemudian jam 9 pagi belum sampai di kedalaman yang kalian mau, cuman mungkin orangnya lagi istirahat gitu ya, contoh aja ya, orangnya lagi istirahat gitu, kemudian akan kalian lanjutkan lagi jam 10, ini si tiang ini nggak akan bisa dipancang lagi. Karena apa? Karena si lekatannya tadi itu sudah melekat di sini semua. Jadi ibaratnya kalau misalnya kalian bekerja di tanah kohesif ini, kalian kayak harus kerja cepat gitu. Jadi kalau misalnya cuman mancang tek sebelum selesai agak kalian tinggal aja, si tanah ini sudah melekat semua di sini. Jadi dipancang lagi pun akan lebih keras. Jadi dia nggak akan bisa dipancang lagi. Jadi si tanah kohesif ini yang bermain adalah si lekatannya ini. Ini bebannya ini ditahan oleh lekatan itu tadi atau kohesivitasnya itu tadi. Ini biasanya terjadi pada tanah dengan nilai C. Nilai C ini nilai kohesi yang tinggi. Dan ini biasanya ada di tanah lempung atau lanau juga bisa. Gitu ya. Sampai sini mungkin ada yang mau ditanyakan? Antara 3 tahanan tiang ini. Permisi Bu, sini bertanya. Iya, silakan. Untuk cohesive bearing pile itu resikonya apa ya Bu, kalau sudah keras tapi tetap dipancang? Dan solusinya gimana? Solusinya kalau bisa kerjanya nggak boleh ditinggal. Jadi kalau misalnya harus diselesaikan lebih awal. Jadi ini saya kasih contoh skenario terburuk ya. Jadi ya emang nggak bisa. Jadi itu nanti harus dibongkar lagi. Jadi harus ditarik lagi. Jadi itu akan memakan biaya yang lebih tinggi gitu. Jadi kalau bisa waktu bekerja dengan tanah kohesif, si pile-nya ini benar-benar harus diselesaikan. Jadi mungkin kan si tanah kohesif ini kalian kalau pikir kenapa kok bisa ditinggal sih dulu ya, misal dulu banget kenapa sih kok bisa dia ditinggal? Karena namanya kohesif, buat mancangnya aja tuh susah. Jadi buat si pile-nya ini untuk masuk ke dalam tanahnya itu aja susah. Jadi mungkin kalian daripada tanah pasir nih ya, kalian bayangin ya, kalian masukin tiang ke tanah pasir sama masukin tiang ke tanah lempung. Tanah lempung tuh kan lembut-lembut gitu ya, bahkan dia ya itu tadi yang melekat itu tadi. Kalau tanah pasir kan kalian paku kalian pancang-pancang gini, dia mungkin akan langsung masuk. Kalau si tanah kohesif, dia tuh kalau kalian mancang itu bisa cuman dikit-dikit banget. Jadi memang butuh waktu yang lama. Jadi makanya harus telaten kalau misalnya di tanah kohesif ini, atau dibor dulu kalau pancangnya.
gitu. Jadi kalau misalnya udah terlanjur belum sampai di kedalaman yang diinikan tapi si tiangnya udah nyangkut, ya udah itu harus dibongkar, harus diulang lagi. Itu nggak bisa ngapa-ngapain. Makanya kalau bisa jangan sampai terjadi hal seperti itu. Gitu, Afnan. Jadi yang perlu kalian pahami di sini nanti kalau misalnya ada soal tentang fondasi dalam pada tanah pasir atau pada tanah lempung, atau mungkin kalau tanahnya nggak di state tanah pasir atau tanah lempung, kalian bisa lihat dari, kalian ingat-ingat dari sininya. Oh, kalau V-nya tinggi, oh itu berarti dia akan friction bearing pile. Oh, kalau C-nya tinggi, nilai C-nya tinggi, oh itu berarti cohesive bearing pile. Itu yang perlu kalian ingat, sama nanti kalian ingat-ingat aja jadi analoginya yang friction bearing pile seperti apa, analoginya yang cohesive bearing pile seperti apa. Tuh, ada lagi yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan ya. Nah, ini agak kembali ke mekanika tanah ya. Jadi karakteristik tanah itu dipengaruhi oleh apa aja. Jadi sebenarnya karakteristik tanah yang bisa mempengaruhi pemilihan jenis tiang itu kan karakteristik tanah ya. Karakteristik tanah ini dipengaruhi oleh apa? Yang pertama adalah muka air tanah. Jadi kalau misalnya ada tanah, kemudian muka air tanahnya itu di mana gitu. Kalau muka air tanahnya tinggi atau muka air tanahnya rendah, itu akan berpengaruh terhadap apa? Itu pasti akan berpengaruh terhadap berat volume tanahnya. Jadi berat volume tanah ini nanti yang akan berpengaruh juga terhadap daya dukung tanah. Jadi kalau muka air tanah ini akan berpengaruh berat volume tanahnya jadi seberapa, kemudian nanti jenis tanahnya ini kayak yang tadi ya, ada yang tanah kohesif, ada yang tanah granular, itu juga akan mempengaruhi daya dukungnya. Jadi karakteristik tanah yang ini itu kalian harus bisa identifikasi gitu. Kalau yang ya kayak saya bilang tadi, kalian harus lihat jenis-jenis diketahuinya itu apa, misal berat volume tanahnya atau gamanya seperti apa, atau kalian lihat muka air tanah seperti apa, itu kalian harus ingat, oh muka air tanah itu akan berpengaruh di berat volume tanah. Kemudian jenis tanah itu nanti akan berpengaruh di daya dukung tanahnya. Jadi kalian harus bisa identifikasi mana tanah granular misal, mana tanah kohesif dari properties tanahnya. Terus kapan sih kita harus pakai fondasi tiang? Jadi kita tuh pakai fondasi tiang kalau misalnya nanti dimensinya yang ketemu D ini adalah diameter ya. D itu kedalaman. D itu depth. D itu kedalaman, B itu lebar fondasi ya. B itu lebar fondasi, D itu kedalaman. Kemudian kalau misalnya perbandingan antara kedalaman sama lebar fondasinya itu kurang dari 4 rasionya, itu berarti kita pakainya fondasi telapak aja. Kita pakainya fondasi dangkal karena dia rasionya cuma 4 ya. Jadi misal kedalamannya 5 meter ya, 5 meter. Kemudian lebar fondasinya itu 2 meter gitu. Oh, berarti dia rasionya adalah 2,5. Oh, berarti dia masih bisa pakai fondasi telapak. Kemudian kalau misalnya rasionya ini adalah lebih dari atau sama dengan 10, cuman 10, itu berarti pakai fondasi sumuran atau fondasi kaison yang kemarin ya, yang kemarin udah kita bahas ya. Yang saya nganggapnya itu adalah fondasi menengah, itu rasionya adalah 10. Tapi kalau misalnya kita mau pakai ternyata udah itu lebih dari 10 atau misalnya antara 4 sampai 10, itu kita pakainya fondasi tiang. Atau ini kebalik deh kayaknya.
Ini kebalik ya. Yang lebih dari 10 ini yang fondasi tiang. Nanti kalian perbaiki di modul yang kalian dapat ya. Kalau yang di antaranya ini adalah fondasi sumuran. Pokoknya kalau misalnya yang rasionya itu terlalu besar atau kedalamannya itu harus dalam sekali, sedangkan lebar fondasinya itu masih sama ya, kayak misal masih 3 meter atau masih 2 meter, itu kita pakainya fondasi tiang atau fondasi dalam. Nah, kemudian pertimbangan-pertimbangan apa yang kita gunakan untuk fondasi tiang? Jadi lapisan tanah kuatnya itu ada di dalam. Jadi si tanahnya ini itu tuh agak kurang bagus gitu ya. Dia tanah kerasnya itu ada dalam sekali, sehingga nanti rasio D per B-nya ini lebih dari 10, itu baru kita pakai fondasi tiang. Kemudian kalau misalnya pada tanah asli itu terjadi erosi, contohnya adalah abutmen jembatan. Abutmen jembatan itu kan, tahu abutmen jembatan ya, sisi darat dari jembatan. Itu kalau misalnya ada air atau ada sungai, itu si abutmen ini bisa jadi dia terkikis atau ada erosi atau dia akan rawan longsor gitu ya. Itu kita bisa pakai fondasi tiang untuk itu. Dan kemudian kalau misalnya ada beban yang sangat besar, beban yang antara beban vertikal sama beban horizontalnya itu sangat besar, itu fix kita udah pakai fondasi tiang. Kemudian untuk mendukung juga beban yang sensitif terhadap perubahan penurunan. Jadi kalau misalnya bebannya itu bisa tinggi sampai tertentu gitu ya, itu akan terjadi penurunan, si tanahnya itu akan terjadi penurunan. Nah, si fondasi tiang ini itu bisa mengatasi penurunan tanah. Jadi kalaupun nanti terjadi penurunan, itu nggak akan ekstrim dampaknya terhadap struktur di atasnya. Makanya kalau misalnya dalam desain nanti ada penurunan, itu bisa kita gunakan fondasi tiang. Jadi fondasi tiang ini bisa mencegah, bukan mencegah sih, tetap terjadi penurunannya, cuman dia mencegah kerusakan bangunan di atasnya. Nah, yang terakhir itu untuk menahan gaya angkat atau uplift. Jadi si tanah ini itu juga dia bisa menolak benda asing gitu ya. Jadi kalau misalnya uplift itu kalian bayanginnya si tanah ini dia juga bisa mendorong ke atas. Jadi misal ada fondasi yang tertancap, itu tuh pasti akan ada perlawanan dari si tanahnya nih. Si tanahnya ini pasti akan kayak ada gaya mengangkat ke atas gitu. Kemudian juga ada gaya guling, jadi si tanah itu kan memang nggak stabil ya, jadi bisa terjadi guling. Dan juga ada beban besar dengan kondisi muka air tanah yang tinggi. Muka air tanah yang tinggi itu pasti berpengaruh terhadap berat volume tanah kan ya. Dan ini semuanya itu adalah pertimbangan kenapa kita harus milih fondasi tiang. Nah, jenis-jenis fondasi tiang itu ada apa aja? Jadi kayak yang saya bilang tadi, ada yang steel, ada yang konkrit. Nah, ini adalah jenis tiang beton. Jadi jenis-jenis dari tiang beton ini ada macam-macam ya, bukan cuma satu jenis untuk tiang betonnya. Jadi yang pertama itu ada pre-stress concrete pile. Pre-stress itu adalah prategang. Jadi si pile-nya ini atau si tiangnya ini itu adalah terbuat dari beton yang prategang. Beton prategang itu adalah si tulangan di dalamnya itu tuh sudah ditegangkan maksimum terlebih dahulu, baru kemudian dicor oleh beton. Jadi gunanya pre-stress concrete pile ini adalah si betonnya ini nanti akan jadi lebih kuat untuk menahan beban tarik. Jadi tergantung situasinya kapan desainnya kita harus pakai pre-stress beton atau pakai beton biasa, itu tergantung dari kasus tanahnya. Jadi misal tanahnya itu ini nanti gaya tariknya sangat tinggi atau bebannya ini sangat tinggi, itu bisa kita gunakan beton prategang. Nah, kemudian yang biasa adalah precast concrete pile atau pracetak. Precast ini adalah pracetak. Kayak yang saya bilang, precast itu udah jadi betonnya, udah dicetak di luar, terus tinggal dipancang. Ini adalah precast, biasanya pakai yang precast concrete pile. Nah, kalau misalnya yang tiang bor, itu biasanya kita pakainya cast in situ. Jadi
cast in situ ya, atau cast in place. Jadi si filenya ini dicor di tempat kayak yang foto tadi. Jadi setelah dibor, kemudian dipasang bekisting, kemudian dipasang, biasanya nggak dipasang bekisting sih, langsung apa namanya, langsung ke tanah. Jadi si bornya, si ngecor konkretnya ini itu akan langsung menciptakan friction sama tanah yang udah dibor di sebelahnya. Jadi kalau misalnya cast in situ ya, ini kan kalau udah dibor nih, ini bekistingnya itu cuma dipasang di atas permukaan tanahnya aja. Jadi bekistingnya ini udah dibor nih misalnya ya, bekistingnya itu cuma dipasang di sini, kemudian ini dipasang tulangan-tulangan, baru nanti dicor. Jadi bentuknya nggak akan semulus bentuk precast yang pracetak ini. Jadi untuk cast in situ ini dia, kalau misalnya kalian kebayang ya, kalau misalnya ini langsung tanah, kemudian dicor, nah nanti si pile ini nanti bentuknya akan bergerigi karena dia langsung bersebelahan sama ini, nggak ada bekistingnya ya, jadi dia nggak akan mulus, dan ini bisa juga untuk nambah friksinya, friksi antara tiangnya sama si tanahnya. Kemudian ada juga jenis tiang komposit. Komposit ini gabungan ya, jadi ada steel, ada baja, kemudian dia dicor oleh beton. Jadi macam-macam ya, tergantung 4 hal tadi, kapan kita harus pakai jenis tiang yang mana. Nah, untuk yang pre-stress concrete pile atau yang tiang beton yang prategang ini, itu keunggulannya apa? Keunggulannya adalah dia lebih ringan. Dia lebih ringan dengan kualitas yang lebih bagus. Dan dia punya tegangan tarik yang besar, karena seperti yang saya bilang tadi ya, definisi prategang itu si tulangannya itu sudah ditarik sebelumnya, baru kemudian dicor. Jadi dia tegangan tariknya sangat besar, bagus untuk kondisi-kondisi untuk yang beban lebih tinggi gitu. Nah, kapasitas tiang beton prategang itu seperti apa? Jadi rumusnya seperti ini. Jadi kapasitas tiangnya sama ya. Ini kita masih pakai F-aksen C atau pakai mutu betonnya. Kemudian FPE ini adalah prategang efektif. Ini sama, satuannya MPa, sama kayak F-aksen C-nya. Nah, AG-nya ini adalah luas total penampang beton. Jadi kira-kira kapasitas tiangnya seperti itu untuk yang prategang. Kemudian kalau yang precast concrete pile ini, keunggulannya apa? Keunggulannya dia bisa dibuat pabrikasi, atau kita tinggal pesan di pabrik, atau juga bisa juga dibuat di lokasi. Jadi misal di lokasi proyek, terus di sebelahnya itu kita bangun kawasan khusus untuk bikin precast concrete pile-nya ini. Jadi nggak terlalu jauh gitu ya. Kemudian kalau penulangannya itu ditentukan berdasarkan apa? Jadi kalau misalnya precast itu kan kita sudah punya desain, concrete pile-nya mau yang seperti apa. Nah, penulangannya itu ditentukan berdasarkan nanti tegangan lenturnya itu seperti apa selama pengangkutan dan pengangkatan. Jadi namanya precast itu kan udah nanti akan dipasangnya udah bentuk tiang ya. Itu harus diperhatikan transportasinya seperti apa. Jadi waktu pengangkutannya itu harus dipastikan tegangannya itu masih sama gitu. Jadi jangan sampai nanti akan terjadi perubahan selama transportasi dan pengangkatan. Makanya biasanya pemilihan lokasi pabrikasinya ini yang nggak terlalu jauh dari proyek ya, tetap dekat-dekat situ. Kemudian nanti dipertimbangkan juga tegangan lenturnya akibat gaya lateral. Jadi kalau precast konkret ini, apakah dia bisa menahan beban lateral atau beban horizontal, dan juga dia harus bekerja sebagai tahanan terhadap beban vertikal dan gaya tarik selama pemancangan. Jadi selama pemancangan ini tahanannya itu harus kuat. Jadi harus dites dulu ya. Kalau misalnya sebelum kita bikin secara massal gitu, sampel concrete pile-nya ini harus memenuhi 3 syarat ini.
gitu. Kemudian kalau misalnya tipikal momen lenturnya itu apa? Jadi tipikal momennya itu kalau misalnya dia ada satu tumpuan momen, itu berarti dia namanya adalah tiang pendek, termasuk tiang pendek. Jadi misal ada satu dia bisa menahan momen yang seperti ini gitu ya. Itu berarti dia termasuknya tiang pendek. Tapi kalau misalnya dia bisa menahan momen dalam dua arah, itu biasanya tiangnya dia akan panjang. Jadi semakin banyak momen yang harus ditahan, itu dimensi tiangnya pasti akan lebih akan lebih panjang gitu. Nah, ini adalah kapasitas tiang beton untuk precast-nya. Sebenarnya rumusnya sama aja. Ada luasnya dengan dikali sama F aksen C-nya. Terus kalau misalnya ada sesuatunya itu dikali lagi sama Fs-nya. Fs-nya ini selimut ya. As ini juga selimut. AC ini adalah luas dari konkretnya itu. Nah, kemudian yang ketiga ada cast in situ pile. Cast in situ pile ini jenisnya itu macam-macam ya. Kayak yang saya cerita tadi, ada yang tanpa casing, jadi dia langsung di tanah. Jadi kalau misalnya kita mau friksi yang lebih tinggi, itu kita bisa gunakan tanpa casing. Atau kalau misalnya kita nggak butuh lagi friksi, atau supaya nggak melekat atau apa, itu kita bisa pakai casing. Jadi pakai selongsong gitu, pakai casing, kemudian baru dicor di situ. Atau ada juga namanya jenisnya pedestal. Ini nanti kalau misalnya kalian mau kepo, silahkan kalian cari tahu jenis-jenis cast in situ pile seperti apa. Kalian bisa cari tahu, atau kalau kalian bisa cari referensi pedestal apa, kapan harus pakai tanpa casing, kapan kita pakai dengan casing. Oke, selain tiang beton, tadi saya bilang juga ada steel atau ada baja atau steel pile. Jenis-jenisnya apa aja? Jenis-jenisnya macam-macam, tergantung dari profil bajanya. Jadi yang pertama ada dari profil baja H, kemudian ada yang bentuknya seperti pipa. Bisa pipa terbuka atau pipa tertutup. Pipa terbuka itu ujung dua-duanya semuanya terbuka ya. Kalau misalnya tertutup, itu salah satunya tertutup. Biasanya yang tertutup itu yang tahanan buat yang ujung ya, buat yang dasar. Kemudian ada juga yang bentuknya gelagar atau WF atau IWF. Nah, keuntungannya apa kalau misalnya pakai tiang baja ini? Keuntungannya adalah dia mudah disambung. Jadi kalau misalnya jadi kita nggak perlu ngedesain, kalau yang konkret tadi kan desain, kalau misalnya mau kita desain precast, itu desainnya tuh harus setinggi itu. Jadi misal kita butuhnya 10 meter, ini semuanya harus udah dibikin dalam 10 meter. Cuman kalau misalnya kita pakai tiang baja, kita nggak perlu bawa-bawa atau transport logistiknya si tiang bajanya ini selama 10 meter, sepanjang 10 meter, tapi dia bisa disambung. Jadi misal bawa ke proyeknya itu cuma yang 5 meteran gitu ya. Nanti yang di tengah-tengah ini bisa dilas atau bisa disambung. Dan juga dengan tiang baja ini dia jauh lebih ringan daripada konkret. Dan juga nanti displacement tanahnya ini itu akan kecil. Kalian kebayang ya yang tadi saya bilang, kalau misalnya kita mancang tiang, itu tanahnya itu akan berontak gitu ya, tanahnya itu akan terganggu, displacementnya bisa besar. Nah, kalau misalnya kita pakai tiang baja, karena dia ringan, itu tanah yang ini tuh kecil gitu, tanah yang terganggu atau displacementnya itu akan kecil. Kerugiannya apa? Kerugiannya adalah harganya mahal ya, kalau tiang baja ini mahal. Kemudian dia bisa terjadi buckling. Kalian kalau udah pernah dapat mata kuliah baja pasti tahu buckling itu apa. Buckling itu si baja ini bisa melendut. Jadi dia terhadap tekan atau terhadap menerima gaya tekan, dia nggak akan sekuat si konkret. Kemudian juga kerugiannya adalah dia mudah korosi. Kalau misalnya untuk peruntukannya untuk di
jembatan atau untuk dilepas pantai gitu ya, si tiang baja ini dia akan rawan terhadap korosi. Nah, proteksi untuk korosi itu apa? Jadi misal tetap dibutuhkan tiang baja nih untuk di konstruksi jembatan atau di konstruksi yang muka air tanahnya tinggi. Nah, itu bisa dengan dilapisi beton, jadi luarnya dilapisi beton, jadi si baja di dalamnya itu akan terlindung gitu. Kemudian ada namanya protection terhadap kationnya atau cathodic protection. Jadi si itu jelas lebih mahal ya. Jadi si bajanya ini nanti nggak akan korosi atau pakai cat khusus. Jadi proteksi-proteksi ini supaya si baja ini tetap bisa digunakan walaupun pada situasi yang rawan korosi gitu ya. Oke, next. Ini mungkin kemarin sudah dibicarakan sama Bu Devi ya. Jadi ada beberapa metode pemukulan. Jadi kalau pemancangan tiang itu ada beberapa metode pemukulan dan nanti desainnya pun akan berbeda sesuai dengan metode pukulannya ini. Kemudian kalau pemancangan tiang itu juga ada selain dengan metode pukulan atau metode hammer, itu ada namanya metode getaran. Jadi nggak semuanya harus dipukul-pukul kayak palu, tapi dia juga ada juga yang digetarkan. Jadi kalian kalau tahu kalau kita menggetarkan sesuatu, si tanahnya ini bisa jadi akan pergi gitu ya. Dia akan melebar gitu atau dia akan memberi ruang pada udara untuk masuk dan si tiangnya ini nanti akan bisa dipancang. Nah, ini cocok untuk tanah non-kohesif, jadi cuma cocok buat tanah granular. Karena kalau tanah kohesif digetar-getarkan pun si tanahnya ini nggak akan minggir atau dia nggak akan bisa punya ruang buat masuk si tiangnya ya. Jadi si tanah granular, kalau tanah pasir itu kalau digetarkan dia akan bisa lebih loose gitu ya atau lebih longgar gitu. Jadi dia bisa dipancang tiangnya dan dia efisien untuk penetrasi 50 mm per detik. Dan juga dengan getaran ini dia bisa mengurangi polusi udara dan polusi bising. Jadi dia nggak akan sebising kalau yang metode hammer. Metode hammer kan berisiknya berisik banget. Jadi kayak tok gitu, kayak radius 1 km tuh pasti akan kedengeran gitu. Tapi kalau metode getaran dia nggak akan ada polusi itu. Kemudian prinsip kerjanya itu dia akan memanfaatkan putaran pada eksentrisitas tiangnya, jadi dia merubah struktur tanah akibat getaran yang diberikan pada tiang. Kayak yang saya bilang tadi, bayangannya adalah si getaran ini supaya si tanah-tanah sekitarnya itu minggir dan si eksentrisitas tiangnya ini bisa penetrasi ke dalam tanahnya ya. Kemudian yang ketiga adalah metode semprotan atau jetting. Jadi ini sekali lagi ini cocok untuk tanah berputir yang tanah granular atau tanah pasir. Jadi sistem kerjanya adalah disemprot dulu pakai jet air. Jadi kalian tahu jet air itu kan sangat kencang ya. Itu disemprotkan ke dalam lubang, kemudian baru sambil disemprot, habis disemprot kemudian si pilenya akan dipancangkan, disemprot kemudian dipancang, disemprot kemudian dipancang. Jadi dua metode ini cocok untuk tanah granular, sedangkan biasanya kalau yang hammer emang itu pasti untuk tanah ini ya, tanah kohesif, tanah lempung. Ini kemudian yang terakhir ada analisis tiang tunggal. Ini untuk yang klasifikasi tiang mendukung beban ini, yang 3 jenis ini tadi, ada end point bearing pile, sama friction bearing pile, sampai adhesive bearing pile, ini bisa pakai rumus Terzaghi. Atau yang ini kapasitas tiangnya, kalian sudah dibahas sama Bu Devi. Ini ada pakai dynamic formula, ada pakai static pile capacity, atau pakai load test. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak ada, saya lanjutkan.
dengan pendekatan hasil uji penetrasi. Jadi kalau misalnya uji penetrasi itu, jadi sebelum kita melakukan pemancangan atau kita melakukan pengeboran pada lokasi fondasi tiang, itu tuh kita melakukan uji penetrasi. Jadi uji penetrasi itu apa? Itu merupakan satu ini penyelidikan tanah, satu tes untuk penyelidikan tanah. Jadi jenis uji penetrasi itu ada dua. Jadi yang pertama adalah uji penetrasi cone penetration test atau CPT. Ini Inggrisnya CPT, tapi kalau di Indonesia kita sebutnya sondir. Sondir bentuk alatnya seperti ini ya. Kemudian yang kedua ada SPT atau standard penetration test. Itu semuanya adalah uji penetrasi atau uji penetration test. Gunanya apa? Ini adalah untuk di lapangan. Ini semuanya bisa digunakan ya untuk di lapangan ya. Gunanya adalah untuk mendapatkan sampel tanah representatif dan juga untuk mengukur ketahanan tanah atau resistensi tanah untuk penetrasi sampler. Jadi uji penetrasi ini dibuat semuanya berdasarkan ASTM ya. Jadi ada lokasi yang mengharuskan untuk sondir, ada juga bisa untuk yang SPT. Dua-duanya sama, itu adalah uji penetrasi. Nah, kalau misalnya kita punya uji penetrasi atau kita sudah melakukan ini di lapangan, itu tuh nanti itu cara bacanya gimana, terus harus gimana, itu bisa digunakan untuk itu ya. Jadi ini adalah contoh hasil sondir. Ini hasil sondir, jadi nanti kurva hasil sondir inilah yang digunakan untuk dasar penentuan kapasitas dukung tiang. Jadi sebelum kita menghitung kapasitas dukung tiangnya itu, kita biasanya tahu hasil atau kita bisa baca hasil sondirnya ini. Jadi nanti di sini terlihat resistensi tanahnya seperti apa. Kalian sudah belajar Mektan ya. Ini nanti bisa terlihat lah QC-nya, jadi nanti ini bisa dilihat dari QC-nya gitu ya. Nah, perhitungannya adalah seperti ini. Jadi ada metode Meyerhof yang pertama. Jadi tahanan ujung itu adalah QU sama dengan QB plus QS. Jadi QU itu adalah tahanan ujung tiang ultimate. Jadi QB itu AB kali QC. QC itu adalah rata-ratanya si kurva ini, si QC ini adalah didapat dari kurva sondir. Cara dapetinnya gimana? Jadi QC ini adalah rata-rata dihitung dari 4D di atas dasar tiang dan 1D di bawah dasar tiang. Jadi kalian kalau punya hasil sondir di sini, kalian misalnya dasar tiangnya nanti tuh direncanakan di kedalaman berapa sih? Di sini kan ada depth-nya ya. Misal di kedalaman 10 meter nih, di kedalaman 10 meter berarti 4D-nya berapa? Nanti kalian bisa baca QC-nya di saat kedalaman itu tuh QC-nya berapa. Kemudian kalau QS itu adalah tahanan gesek dinding tiang. Jadi S itu adalah selimut tiang ya, atau dinding tiangnya. Nah, untuk tiang pancang yang beton atau kayu, Fs-nya itu seperti ini. Jadi QC per 200. Jadi QC ini adalah penting ya untuk di sondir ini. Kalian harus ingat-ingat, yang penting itu adalah QC. Dan QC-nya itu adalah baca grafik sondir. Oke, ini untuk yang tiang baja, tiang steel. Jadi nanti bisa kita ketahui QU-nya seperti apa, tahanan ultimate-nya seperti apa. Jadi yang ujung plus yang selimut nanti jadinya seperti ini. Key izinnya, tahanan izinnya, perhitungannya itu menggunakan SF 2,5 sampai 3. Nanti coba kalian coba sendiri atau kalian image training sendiri ya. Nah, ini juga contohnya.
contoh kurva sondir. Kemudian yang kedua ada metode Bachmann. Metodenya tuh lama sekali ya nih ya, tahun 1965. Ini sebenarnya hampir sama dengan metode Meyerhof, tapi tahanan gesek dindingnya itu diambil sama dengan tahanan selimut sondirnya. Jadi kita nggak harus ngitung si selimut tiangnya, tapi kita hitung di selimut sondirnya. Perlu dipahami ya bedanya ya. Kalau yang Meyerhof tadi, yang selimutnya itu dihitung dari dinding tiangnya, selimut tiangnya. Cuman kalau misalnya yang Bachmann ini, dia dihitung dari tahanan selimut sondirnya. Jadi selimut sondirnya itu sudah nampak di kurva sondirnya ya. Jadi di kurva sondir itu ada QS, ada QC. Nah, QS-nya si sondir ini itu adalah tahanan selimut sondirnya. Nah, perhitungannya jadi seperti ini. Nah, QS-nya ini jadi QS-nya si sondir atau kerucut statis. Jadi kalian kalau misalnya ada melihat ini kerucut statis, itu adalah konus dari sondirnya ya. Sondir itu bentuknya juga hampir mirip kayak fondasi tiang. Jadi ujungnya itu dia berupa kerucut, makanya namanya kerucut statis. Atau ini konusnya, jadi ujung tahanan konusnya ya. Nah, si AB-nya ini adalah luas ujung bawah tiang, ini luas dinding tiang. Nah, tinggal dia pakai QC sama QF. Ini nanti dapat dari tabel, kalau yang tadi kan kurva sondir ya. Sebelum jadi kurva, nanti ada dia tabel sondir. Nah, ini QC sama QF-nya itu dapat dari situ, nah, nilai QC ini diambil rata 8D dari atas ujung tiang atau 4D dari bawah ujung tiang. Ini dari ya ketutupan. Sampai sini dulu, ada yang mau ditanyakan mungkin? Saya lanjutkan ya. Nah, yang ketiga ada metode Vesic. Metode Vesic ini biasanya juga sering digunakan antara Meyerhof atau Vesic, ini biasa digunakan. Nah, untuk Vesic ini rumusnya tuh sama, QU plus QB plus QS. QU sama dengan QB plus QS. Tapi QB-nya ini tahanan ujungnya sama tahanan selimutnya itu dianggap sama. Jadi nanti yang untuk dibedakan itu cuma nilai Fs-nya aja untuk tiang beton sama tiang baja. QF-nya ini, jadi QF, QC, QF, Q kecil ya, QC, QF, sama QS, ini semuanya dapat dari hasil sondir. Itu aja yang perlu kalian ingat. Kemudian, karena metode Vesic ini cuman gini aja ya, cuman semuanya tinggal dikali gini. Ternyata itu tuh belum ada data yang meyakinkan hubungan tahanan kerucutnya atau konusnya itu QC dengan tahanan tanahnya. Jadi si Tomlinson ini dia memodifikasi. Jadi menyarankan pakai faktor omega untuk hitungan tahanan ujung. Jadi QB-nya ini jangan langsung dikali, tapi kalikan dulu dengan faktor omega. Omeganya ini adalah setengah, jadi nilai omega ini 0,5. Jadi nanti kalian kalau hitung, jangan lupa pakai faktor pengalinya ini atau omeganya ini 0,5. Jadi 0,5 kali AB kali QC. Oke, kemudian next ini ada metode Belanda. Metode Belanda ini karena sebenarnya nama sondir itu adalah nama Belanda, bahasa Belanda ya. Kayak yang saya bilang, dia sebenarnya bahasa Inggrisnya itu CPT. Cuman kalau di Belanda itu namanya sondir. Di Indonesia jadi ikut-ikutan itu namanya tes sondir. Nah, sebenarnya sama aja. Untuk metode apa aja itu kalian mungkin nggak perlu menghafalkan, tapi kalian harus bisa pakai masing-masing metode gitu. Jadi apa sih bedanya metode ini sama metode ini? Kalian kalau misalnya penasaran gitu, kalian bisa hitung satu kasus tapi untuk beberapa metode. Itu mungkin hasilnya nggak akan jauh beda ya.
Jadi kalian silakan pilih metode yang kalian nyaman yang mana. Kemudian ini satu lagi ada metode Weasley. Tergantung dari kalian yang diketahuinya apa. Jadi misal ada yang diketahuinya ada TF-nya ini misal hambatan lekat ya. Ini biasanya untuk yang tanah kohesif. Jadi tergantung kebutuhan aja kalian. Oh, banyak yang diketahuinya untuk metode ini, berarti saya pakai metode ini. Itu silakan. Jadi silakan kalian bebas pilih metodenya seperti apa. Nah, itu untuk yang CPT atau untuk yang sondir. Kemudian untuk yang SPT, si uji SPT ini itu tuh dilakukan bareng saat pengeboran penyelidikan tanah ya, bukan pengeboran penyelidikan tanah ya, bukan pengeboran pengeboran tiangnya, tapi pengeboran penyelidikan tanah. Dia gunanya untuk mengetahui perlawanan tanahnya itu seperti apa. Jadi saat kita uji SPT, si tanah ini kan pasti akan melawan ya, kayak yang saya bilang ya. Sebelum kita pancang beneran, jadi si itu kita uji dulu SPT-nya, nilainya berapa. Jadi nanti dari nilai SPT ini kita bisa punya gambaran, oh perlawanan dari tanah ini seperti ini gitu. Jadi uji SPT ini dia pakai hammer ya. Jadi dia nanti ada hammer kemudian dilepas, jadi sehingga si alat ujinya ini atau alat pengeborannya ini dia akan menancap ke dalam tanah. Nah, ini adalah contohnya. Jadi saat uji SPT biasanya kita sekalian ngambil sampel yang undisturbed. Jadi kalian kalau lihat di sini di ujung SPT itu dia ada apa sih namanya, ini bukan balok, tabung. Dia tabung, ada tabung di sini di ujung sini, dan saat hammernya ini dijatuhkan, si tabung ini dia akan penetrasi ke dalam sampai kedalaman tertentu atau sampai pukulan tertentu. Jadi si SPT itu nanti hitungannya pukulan ya. Jadi kalau sudah mencapai pukulan tertentu kemudian penetrasinya nggak banyak, oh berarti mungkin dia sudah sampai di tanah keras atau perlawanan terhadap tanah itu sudah sampai situ. Nah, dari sini nanti si tabung ini akan terisi oleh sampel. Kemudian sampelnya bisa diambil untuk diuji di laboratorium, uji-uji yang lain ya, uji-uji yang dibutuhkan di laboratorium. Nah, untuk kapasitas dukung tiang pakai SPT ini ada beberapa metode juga. Ada metode Meyerhof, banyak ya. Jadi kapasitas dukung ultimate tiangnya ini dia dihitung secara empiris dari nilai NSPT. Jadi kalau nilai SPT itu, kalau sondir tadi kan nilainya QC, QF, QS gitu ya. Tapi kalau SPT ini, dia adalah nilainya adalah NSPT. Ini adalah nilai SPT. Jadi nanti si kapasitas dukung ultimate tiangnya ini akan rumusnya macam-macam, tapi berdasarkan dari nilai NSPT-nya. Jadi kalian harus bisa baca hasil SPT-nya ya. Rumusnya ini, jadi nanti silahkan kalau misalnya mau dicoba. Ini nggak sebanyak yang sondir, jadi cuman ada dua ini aja. Ada Meyerhof sama ada Bryant-nya ini. Dan karena nilai NSPT itu ada namanya nilai NSPT atau ada juga namanya yang N60. Jadi nanti silakan kalau mau dicoba, tapi mungkin kalau misalnya enggak, kita lanjutkan minggu depannya lagi saat kita langsung latihan soal sekaligus sama kita belajar tentang kapasitas dukung tiang kelompok. Nanti baru kita coba latihan pakainya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada yang ditanyakan, kuliahnya saya akhiri. Silakan kalian prepare untuk UTS-nya, UTS dengan Bu Devi ya.
UTS dengan Bu Devi materi 1 sampai materi 5. Nanti kita ketemu lagi 2 minggu lagi untuk pertemuan ke-8 tentang fondasi tiang kelompok. Udah nggak ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, saya akhiri. Mohon maaf, Bu. Ya. Tadi saya belum sempat absen. Kamu datangnya terlambat ya? Jam 9 tadi, Bu. Lain kali datangnya lebih awal ya. Saya nggak akan buka presensi lagi lain kali. Pokoknya jam 9, begitu udah ini, saya langsung akan akhiri presensinya. Oke, sudah semua? Sebentar, Bu. Mohon maaf, Bu. Oke, jadi nanti pertemuan selanjutnya silakan datang lebih awal ya. Kelasnya saya buka 15 menit sebelum, jadi kalian ada waktu 15 menit untuk presensi, sehingga nanti kita langsung mulai kelasnya tepat waktu. Oke? Baik, Bu. Oke, sudah ya, saya akhiri ya. Oke, baik, terima kasih untuk kelas dari pertemuan 1 sampai 7. Silahkan kalian belajar untuk UTS. Kita ketemu lagi setelah UTS dan nanti untuk persiapan UAS ya. Baik, itu aja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ya. Terima kasih, Bu. Ya.